Hai Sobat Kepo, ngomong-ngomong pernah denger nggak tentang Ibnu Sayyad? Ibnu Sayyad ini pernah diduga atau dituduh nih sebagai Dajjal di zaman Nabi SAW. Bener nggak ya? Oke, sebelum kita lanjutkan jangan lupa subscribe channel keislaman yang menyejukkan Kepo Syariah. Channel dimana kamu bisa berkonsultasi dengan santai kepada ahlinya. Kamu dapat curhat di kolom komentar di YouTube ini atau DM akun Instagram kita di @keposyariah, atau juga bisa via web kita di www.keposyariah.com. Baik sahabat Kepo, sosok Dajjal yang disebut-sebut akan keluar menyebarkan fitnah kelak akan keluar di akhir zaman, menjadi salah satu perkara besar yang wajib diwaspadai oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Terlebih lagi di era modern saat ini, semakin banyak saja tanda-tanda yang mengisyaratkan kemunculan lewat berbagai hal, seperti simbol, hiburan, dan lain-lainnya. Namun di zaman Nabi, sosok Dajjal tersebut sempat disangka kepada seorang pria yang bernama Ibnu Sayyad. Ada banyak pendapat yang mengenai dirinya, apakah termasuk Dajjal atau bukan, baik dari kisah-kisah yang ada maupun pendapat para ulama mengenai hal tersebut. Lantas, bagaimana ya kisah Ibnu Sayyad sebenarnya? Sebagai anak Yahudi, sosok Ibnu Sayyad sempat diidentikan dengan figur Dajjal yang merupakan musuh dari umat Islam. Semua ini berawal saat dirinya menyertai Abdus Syaid dalam perjalanan antara Mekah dan Madinah. Ibnu Sayyad mengadu kepada Ibnu Said terkait omongan orang yang menyebutkan dirinya sebagai Dajjal. Hal ini lantas diutarakan pada Abdus Syaid, di mana ia memberikan tanggapan yang intinya menolak jika dirinya disamakan dengan sosok Dajjal. Bukankah Rasulullah SAW bersabda bahwa Dajjal tidak masuk Madinah, sementara aku dilahirkan di sana. Dajjal tidak punya anak, sementara aku punya anak. Dajjal kafir sedangkan aku sudah masuk Islam, ujarnya. Meski menolak disebut sebagai Dajjal, Ibnu Sayyad ternyata mengetahui sosok dan keberadaan dari makhluk pendusta yang bakal muncul di akhir zaman tersebut. Namun hal ini akhirnya menjadi sebuah kerancuan dalam kisah-kisah tentang jati diri dari Ibnu Sayyad. Dari halaman almanhaj.org.id yang menuliskan, Ibnu Sayyad mengaku bahwa ia didatangi orang yang jujur dan orang dusta. Dia melihat singgasana di atas air. Dia mengetahui tempatnya dan perkataannya. Sesungguhnya aku mengenalnya, mengetahui tempat kelahirannya dan mengetahui di mana dia sekarang. Dan kesombongannya yang memenuhi jalan. Selanjutnya, kita kupas tentang pendapat para ulama mengenai sosok Ibnu Sayyad ya guys. Keberadaan Ibnu Sayyad memang menimbulkan polemik, khususnya dalam pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Terlebih Nabi SAW tidak diberikan wahyu apakah dia itu Dajjal atau yang lainnya. Seperti pendapat dari Abu Abdillah Al-Qurtubi rahimahullah berkata, pendapat yang benar bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal berdasarkan dalil-dalil yang telah lalu, dan tidak mustahil bahwa dia telah ada sebelumnya di pulau tersebut dan ada di depan para sahabat di waktu yang lain. Adapun Imam An-Nawawi rahimahullah juga berkata, kisahnya itu musyikil atau sulit difahami, dan perkaranya pun samar-samar. Apakah dia itu Masihud Dajjal yang terkenal atau yang lainnya? Akan tetapi tidak diragukan bahwa dia termasuk Dajjal di antara para Dajjal, karena Nabi SAW tidak diberikan wahyu apakah dia itu Dajjal atau yang lainnya. Hanya diwahyukan tentang sifat-sifat Dajjal. Sementara Ibnu Sayyad memiliki ciri-ciri yang memungkinkan. Karena itulah Nabi SAW tidak menyatakan secara pasti bahwa dia adalah Dajjal atau yang lainnya. Meski keberadaan Ibnu Sayyad sempat menjadikan polemik pada masanya, toh sosok Dajjal yang aslinya pasti akan keluar atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana orang yang beriman
Tentunya kita harus menyiapkan diri dengan berbagai amalan dan ibadah sesuai tuntunan Al-Quran dan juga sunnah yang telah diajarkan Rasulullah SAW agar kita selamat dari fitnah dan tipu daya dari Dajjal. Semangat ya guys, mempersiapkan diri. Semoga kita termasuk orang-orang yang teguh beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat sahabat kepo yang masih ingin bertanya, curhat, ditunggu ya di website keposyariah.com, DM Instagram ataupun di kolom komentar ya. Jadi yuk, buat teman-teman subscribe dulu channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi sebagai bentuk dukungan untuk channel ini dan terus membantu anak-anak muda curhat dan belajar bersama tentang keislaman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.